Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review perkembangan daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa dari kondisi pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau saya perhatikan pergerakan untuk XAU/USD ya per hari ini masih dalam area inside bar atau masih bergerak dalam posisi impulsif bearish, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Masih berada di area range berkisaran antara 1906.15 sampai dengan 1917.99. Belum terjadi breakout di wilayah tersebut. Masih bergerak berkisaran. Tapi kalau kita perhatikan memang dari penutupan ya, akhir sesi penutupan di sesi Amerika kemarin, posisi XAU/USD kecenderungannya ada tekanan buyer pasca terjadinya impulsif bearish, dan pergerakan sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini terjadi penguatan. Tapi Anda bisa lihat pergerakannya ini membentuk sebuah area compression. Hati-hati, masih memiliki kecenderungan bisa terjadinya sweep liquidity atau lanjutan penurunan. Dan informasi yang bisa kita dapatkan untuk time frame 4 jam hanya sebatas impulsif bearish yang terjadi di hari kemarin. Karena posisi sampai dengan saat ini harga masih bergerak di wilayah area inside bar atau daripada body candle impulsif bearish ini ya, dari open sampai dengan close masih bergerak di wilayah area ini. Tidak ada perubahan sama sekali, bahkan belum terjadi breakout impulsif bullish atau breakout impulsif bearish, tapi membentuk sebuah area compression. Oke, sekarang coba kita cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Oke, Anda bisa lihat di sini untuk time frame 1 jam ini adalah area compressionnya ya. Menurut saya ini sangat rawan terjadinya sweep liquidity. Kita tandain area compressionnya. Ini ya, ini adalah area compressionnya. Menurut saya sangat berpotensi terjadinya sweep liquidity atau diambil oleh pergerakan impulsif bearish, menyapu bersih area daripada pembentukan compression ini. Tapi di sini perlu saya tunjukkan ke teman-teman semua ya, yaitu dari struktur yang terbentuk dari tanggal 29 ya, hari Kamis minggu lalu, dari start posisi terjadinya penurunan dan membentuk low baru 1892.88. Ini saya melihat potensi pergerakannya ini memang ada perubahan ya, artinya bullish untuk koreksi. Jadi kalau kita lihat strukturnya dari posisi ini, Anda perhatikan dia naik ya, kemudian dia turun, naik kembali membentuk higher high, higher low, higher high, kemudian di sini ada higher low ya. Kemudian posisi ini yang saya katakan yang menjadikan titik high weekly itu tidak berhasil di breakout ya, tertahan di posisi area resisten atau area supply di sini ya, sampai market membentuk sebuah area konsolidasi. Di sini ada sweep liquidity mengambil area high 1, high 2 ya, di sini diambil di sweep liquidity dan market berhasil break ke bawah. Oke, dan membentuk sebuah pergerakan penurunan ya, ada change of character, terjadi perubahan. Kemudian dia kembali lagi menguat, retest ya, bullish untuk koreksi, baru terjadi hari Kamis kemarin terjadi penurunan. Dan sekarang start dari posisi ini kita tinggal lihat, menurut saya ini ada potensi terjadinya kenaikan, tapi sebatas bullish untuk koreksi dan melanjutkan penurunan kembali. Tentunya akan menguji kuat wilayah 1892.88. Ini yang akan diuji yang paling terdekat saat ini. Oke. Dan ini polanya, maka saya akan memberikan informasi seperti ini. Dan setiap koreksi ya, seperti ini ya, ini membentuk impulsif korektifnya, impulsif korektif ini selalu di area 50% atau area golden level. Jadi kalau kita lihat ukur dari seperti ini ya, nah Anda perhatikan tuh, setiap berada di area golden level ya, dia terjadi kenaikan kembali. Dan tentunya ini juga hal yang sama. Ini di area golden level, ini dari titik terendahnya sampai dengan titik tertingginya. Oke, di area tersebut ya, di area situ dia terjadi kenaikan. Ini juga hal yang sama seperti itu. Dan terakhir pun sampai dengan posisi yang terakhir ya,
Ini juga hal yang sama ya. Nah, dia retest dari pergerakan impulsif, kemudian dia bergerak bullish untuk koreksi ya, naik hanya sebatas koreksi, area 50% dia kembali lagi turun. Dan apakah untuk pergerakan hari ini ya, setelah terjadinya impulsif ini, kalau kita ukur posisinya, ini saya hapus dulu, dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement dari high terbaru di hari kemarin, dan kita ukur sampai dengan titik terendahnya, saat ini sudah memasuki area golden level gitu ya, udah memasuki golden level. Tapi tentunya dengan kondisi saat ini market masih bergerak membentuk sebuah area compression, dan saya melihatnya seperti ini. Ini kita akan bahas di posisi saat ini di time frame 1 jam. Ini saya hapus. Anda perhatikan di sini ada bearish engulfing yang cukup besar ya. Ini adalah bearish engulfing yang sangat besar. Dan di sini ada imbalance yang perlu saya tandain, hati-hati wilayah area ini. Kenapa? Karena area imbalance ini bisa saya jadikan acuan ya. Saat ini market sudah masuk area imbalance di area sini, berkisaran antara 1924.25 sampai dengan 1914.92. Ini kita tandain dulu ya, ini menjadikan area imbalance. Artinya ketika nanti market berada di area imbalance ya, ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down, wilayah tersebut bisa dijadikan acuan untuk sell. Oke, itu yang pertama. Tapi saya mau cek di time frame yang lebih kecil ya, karena saya mau cari peluang antara 1 dan antara 2 ini ya. Jadi saya melihatnya terjadinya compression ini ya, bullish untuk koreksi. Secara keseluruhan market masih dalam potensi bearish, dan tentunya saya masih mencari wilayah area sell yang tentunya memiliki probabilitas yang sangat tinggi. Oke, sekarang coba kita cek di time frame 30 menit. 30 menit menurut saya masih sama. Sampai dengan 15 menit kita cek. Oke. Perhatikan di sini. Ini saya hapus dulu ya, yang menjadikan titik pemantauan saya hapus. Ada high weekly, ada resisten ya yang terbentuk di area tersebut. Oke. Dan saya melihatnya posisi area sini ya, yang melakukan sweep liquidity di time frame 15 menit. Ini ada area supply, tentunya di situ ada order block ya yang terbentuk di sini. Ini saya akan tandain dulu. Ya, ini saya akan tandain dulu. Sebentar. Untuk saya jadikan acuan juga ya di area ini. Oke. Ini order block yang di time frame 15 menit. Oke, itu yang pertama ya. Dan kemudian yang kedua, order blocknya ada di sini. Ini saya jadikan satu aja seperti ini. Ini juga ada area supply ya di posisi ini. Dan ada peluang juga tentunya. Ini saya jadikan order block juga di time frame 15 menit. Oke, ada 2 informasinya ya. Jadi hal tersebut kalau kita ukur dari range pergerakan dulu ya, kita cek apakah make sense atau tidaknya seperti kemarin. Kalau kita lihat dari titik terendah hari ini ya, kita cek seperti ini. Secara keseluruhan mendekati area order block yang pertama di area supply di sini ya. Ini sudah memasuki range berkisaran antara 15 sampai dengan 17 dolar per troy ounce. Jika mana memasuki di level yang lebih tinggi di area order block berikutnya di posisi ini menghasilkan sampai dengan hampir 25 dolar. Menurut saya make sense, apalagi hari ini juga akan ada rilis news non-farm payroll ya, ada news non-farm payroll, ingat. Oke. Jadi kesimpulannya di sini polanya saya akan jadikan area zona pantau ya. Zona pantau saya adalah area imbalance sampai dengan order block. Oke, sangat besar ya. Itu pantau area itu. Saya jadikan zona pantau. Jadi artinya market yang saat ini berjalan ini menjadikan pemantauan. Ingat, kalau marketnya tidak terjadi volatile, Anda bisa pantau di time frame 1 jam. Tapi kalau marketnya bergerak sangat volatile, Anda bisa cek di time frame yang lebih kecil. Contoh 15 menit atau di 30 menit boleh, atau 5 menit kalau 15 menit memang tidak mendapatkan. Oke, ini order block ini yang di atas ini baru saya jadikan zona sell saya. Kenapa? Karena range-nya udah cukup besar gitu. Ini jadikan zona sell saya, range-nya udah cukup besar. Oke.
Itu potensinya untuk saat ini. Kita akan kembali lagi di time frame 1 jam ya. Itu areanya ya. Jadi imbalance dan order block menjadikan pemantauan untuk zona pantau saya. Meskipun tadi saya sampaikan market masih dalam area pembentukan, masih dalam area base ya, masih dalam area base atau ada target breakout yang sudah kita gambarkan di sini, yaitu berkisaran 1917.99 sampai dengan 1906.15. Kalau itu terjadi breakout masih sama ya, akan terjadi kenaikan. Makanya saya katakan pantau dulu order block pertama imbalance sampai dengan order block yang di zona sell ya, di area tersebut. Makanya kalau posisinya sampai sini betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, menurut saya memiliki potensi kuat akan terjadi penurunan minimal mendekati 50% ya dari posisi kenaikan ini. Oke, ini minimal aja sampai area sini, atau akan menguji kuat wilayah high weekly-nya gitu. Tapi kalau posisinya udah naik duluan, kayaknya kalau untuk kembali langsung ke level titik terendah low weekly sangat berat, kecuali kalau dari saat ini sedang berjalan mendekati order block atau imbalance, sekali sapu bersih untuk satu candle impulsi bearish itu sangat memungkinkan. Oke, dan yang bawah juga masih sama ya, saya masih menunggu area ini ya, zona buy. Di posisi tersebut masih saya jadikan area untuk buy ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, saya akan buy di area tersebut, yaitu berkisaran antara 1900 sampai dengan level 1892.88, tapi dengan syarat betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up. Oke, jadi secara struktur yang saya harapkan hari ini market akan bergerak seperti ini ya, membentuk lower high, lower low, kemudian ini saat ini mencari titik lower high berikutnya. Apakah akan mendekati area imbalance dan area order block seperti ini? Saat ini kan membentuk sebuah area compression nih. Nah, nanti tinggal kita lihat ada konfirmasi atau tidaknya. Kalau ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar di area sini baru sell, dengan target tentunya bisa lebih dalam, yaitu sampai dengan 1892. Tapi kalau masih impulsif bullish, area order block berikutnya yang berkisaran antara nih ya, di posisi ini di 1934.97 sampai dengan posisi terakhir di sini berkisaran 1930.05, bisa menjadikan acuan ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru sell di sini. Oke, targetnya tentunya sampai dengan low weekly. Oke, ini gambaran saya dari struktur yang terjadi nantinya ya. Ini yang pertama. Tapi kalau kita ukur secara range pergerakan dari high-nya hari ini sampai dengan posisi terendah, sangat memungkinkan akan menguji kuat wilayah low weekly 1892. Karena saya melihatnya jarak antara high dan low di posisi pergerakan dari minggu kemarin ya, ini saat ini market berada di area 50%. Karena range pergerakan, ingat tadi sudah saya ukur ya, range pergerakannya itu tidak sampai $40 dengan level tertingginya minggu ini, dan titik terendahnya minggu ini di sini itu berkisaran hanya $32.46 per troy ounce ya, tidak terlalu besar, belum memasuki range rata-rata dari weekly ya, 40 sampai dengan $50. Oke ya, jadi ini adalah high weekly, high minggu ini ya, kita tandain ini adalah resisten minggu ini. Oke, kemudian yang bawah ini adalah support minggu ini, berada di level 1902.51. Oke ya, jadi ini gambaran saya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Untuk news sudah saya bahas ya, di data kalender ekonomi itu sampai Jumat, dan non-farm payroll-nya juga sudah bahas. Silakan ditonton, silakan dicek ya, nanti dikonfirmasikan update terbaru datanya, rilisnya seperti apa, saya akan sampaikan di grup Telegram ZF Brotherhood. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan keuntungan konsisten buat teman-teman semua. Support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih.
Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.